pagi anak-anak, kembali lagi dengan Pak Marcel, yaitu kemarin sudah menyelesaikan turunan dengan limit fungsi. Selanjutnya Pak Marcel membedah 7 formula menyelesaikan turunan pertama ya. Oke. Formula turunan pertama fungsi aljabar ya. Formula turunan pertama fungsi aljabar ya. Ini ya. Ada berapa kemarin? Ada 7. Yang pertama ya. Yang pertama itu adalah fx sama dengan k. Fx sama dengan k dengan k adalah konstanta. Ingat, konstanta adalah tanpa variabel, yaitu turunan pertama dari x adalah 0 ya, seperti itu ya. Contohnya gimana Pak? Contohnya ya, contohnya adalah sebagai berikut. Fx sama dengan 2. Nah, 2 itu kan tanpa variabel, berarti disebut sebagai konstanta. K adalah konstanta, dengan K sama dengan konstanta, maka F turunan X pertama adalah 0 ya, seperti itu. Yang kedua, Fx sama dengan apa kemarin? Ax pangkat N. Nah, maka turunan pertamanya F aksen X sama dengan A kali N X N min 1. Contohnya gimana Pak? Contohnya seperti kemarin. Fx sama dengan 2x atau 3x kuadrat misalnya. Maka F turunan pertama X ya, itu adalah 3-nya tetap dikali 2-nya itu N. N jadi turun, jadi 2 kali X 2 min 1. Jangan dilupakan, jadi jawabannya 6 X pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Yang ketiga atau C kemarin, Fx penjumlahan dari 2 fungsi Ux ditambah atau dikurang Vx, maka F aksen X sama dengan U aksen X dijumlah atau dikurang dari V aksen X. Nah, contohnya seperti apa Pak? Contohnya seperti berikut. Contoh Fx sama dengan 4x plus minus anggaplah 3x ya, maka kita jawab Fx sama dengan U aksen X ini siapa nih? 4 kali 1 ya, 4 kali 1 A sifat kedua tadi A kali N X min 1, jadi 4 plus minus 3. Jadi jawabannya 4 plus minus 3 ya, kalau 4 plus 3 jawabannya 7, kalau 4 min 3 ya jawabannya 1. Tergantung pertanyaannya plus atau dikurang. Bisa dipahami? Bisa. Itu yang ketiga ya. Selanjutnya yang keempat, Fx sama dengan K dikali Gx. Artinya apa sih Pak? K itu konstanta, Gx itu adalah fungsi Gx ya, yaitu F aksen X sama dengan K kali G aksen X. Nah, ini sama-sama dengan sifat 1 kolaborasi dengan sifat kedua ya. Nah, jadi kita jawab contohnya, yaitu Fx sama dengan 2 kali 4x misalnya ya. 2 kali 4x, maka F aksen X sama dengan 2 dikali turunan 4x berapa? 4. Jadi jawabannya adalah 8. Yang kelima atau E,
fx sama dengan ux dikali vx. Nah, maka ux kali vx, maka f aksen x sama dengan, gak muat, di bawah aja ya. F aksen x sama dengan u aksen x dikali vx plus. Nah, kalau dikali berarti dia plus. Nah, kalau dibagi nanti beda lagi ya. Ux dikali v aksen x gitu ya. Seperti itu ya. Nah, masuk contohnya gimana, Pak? Contohnya adalah fx sama dengan 3x dikali 20x. Nah, jawabannya harusnya 60x kuadrat ya. Nah, bisa juga turunannya berapa? Nah, kita jawab f aksen x sama dengan u aksen vx. Nah, u aksen itu artinya ini ux, yang ini adalah vx. U aksen x berarti berapa itu? 3 kali 20x ditambah ux 3x dikali 20. Jadi jawabannya berapa? 60x plus 60x. Jadi jawabannya 120x gitu ya. Ini jawabannya. Jadi f aksen x sama dengan 120x. Ya, next nomor 6. Nomor 6 itu adalah pembagian. Nah, fx sama dengan ux dibagi dengan gx. Nah, dengan syarat bahwa vx bukan gx, vx, karena uv biasanya dipakai pada buku-buku tertentu ya. Tidak sama dengan 0, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx minus. Nah, kalau yang ini di minus ux dikali v aksen x per v kuadrat x. Nah, contohnya gimana, Pak? Contohnya mudah, yaitu fx sama dengan 3x kuadrat per x misalnya ya. Contohnya 3x kuadrat per x. Nah, mari kita jawab. F aksen x sama dengan, nah ini kita kelihatan, maka saya geser dulu ya. Nah, kita jawab seperti ini, terlihat ya. U aksen x, nah ini sebagai u, ini sebagai u ya, ini sebagai v. Iya, sebagai v. Berarti u aksen x berarti berapa? 6x dikali x dikurangin 3x kuadrat dikali 1, karena turunan x itu adalah 1 per x kuadrat. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya adalah 6x kali x, 6x kuadrat minus 3x kuadrat berarti 3x kuadrat per x kuadrat. Jawabannya 3 ya, seperti itu. Lalu yang terakhir yang ke-7 atau G, yang ke-7 ya. Katanya fx sama dengan ada sebuah fungsi g, ada hx. Nah, gimana nih, Pak? Pangkat n. Nah, maka f aksen x atau turunan pertama dari ini, n-nya turun dulu, n-nya turun. Nah, seperti sifat keberapa tadi? Sifat kedua, n-nya diturunkan dulu. Lalu di dalam kurung g hx ditutup kurung seperti biasa sama soalnya, n dikurangin 1, lalu dikali g aksen hx. Nah, artinya apa? Ada g, ada hx di situ. Lalu terakhir h aksen x. Gitu ceritanya ya, seperti itu. Nah, contohnya gimana, Pak? Contohnya yaitu fx sama dengan ya. Fx sama dengan ada sebuah fungsi, di dalam fungsi misalkan x
di dalam kurungnya hx-nya itu anggap dua variabel ya, x kuadrat plus 2x. Nah, lalu pangkat anggap pangkat 3. Ini posisi n, ini posisi g, ini hx. Nah, gitu ya. Nah, f aksen x sama dengan berapa, Pak? N-nya turun dulu, 3. Ini tetap ya, tadi tetap ya, x kuadrat plus 2x. Nah, 3-nya dikurangin 1 ya, rumusnya tadi. Nah, dikali g hx turunan. Nah, turunan dari g hx. Gx-nya turun dulu. 1. Gx-nya kan turun ini 1 tadi ya. Ya kan? Nah, lalu selanjutnya h aksen x-nya itu berarti dikali dengan, udah diturunkan. Yang ini udah diturunkan, GH aksen. Lalu turunan terakhir GH aksen berarti x kali x kuadrat plus 2x pangkat 3. 3 ya turun. Sudah ya. Atau mungkin kita stepkan lagi, berarti 3 kali x kuadrat plus 2x pangkat 2 ya, dikali dengan 1, baru dikali dengan 2x plus 2. Gini ya ceritanya ya. Nah, maka hasilnya berapa, Pak? 3 dikali ada fungsi G, ada fungsi HX, 3 dikali X dikali X kuadrat plus 2X pangkat 2 dikali 2X plus 2 kali 1, tetap itu ya. Nah, pangkat 2-nya ini kan milik si X ini ya. Nah, ini keluarin aja, 6X plus 6 dikali X pangkat 3 plus 2x kuadrat pangkat 2. Ini dia ya, bisa dipahami ya. Seperti itu sifat-sifatnya. Sampai sini dulu 7 sifat itu. Nah, yang terakhir ada nih ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga nggak, Pak, sifat kreatif siswa? Nah, sifat atau berdasarkan cara siswa kreatif. Ada juga turunan, kalau di buku kita, LKS kita, cara siswa kreatif. Nah, siswa kreatif. Nah, siswa kreatif ini biasanya menyelesaikan soal-soal yang khusus atau unik gitu ya, atau seru gitu ya. Nah, mari kita kerjakan ya. Rumusnya sebagai berikut. F X sama dengan A kali X pangkat P akar M pangkat M X pangkat N. Nah, dengan P lebih dari 1, M lebih dari N, dan M, N bilangan bulat positif, dan M, N bilangan bulat positif. Nah, positif. Seperti itu deh. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, contohnya ya. Oh, kita jawab dulu rumus F aksen X sama dengan A buka kurung P kali M. Kenapa sih, Pak, P kali M? M-nya itu akar pangkat. Jadi setiap ada akar pangkat, dia itu dikali. Terus kalau di dalam pangkat, di dalam akar dan dia posisinya pangkat, maka dia plus N per akar pangkat M tadi. Lalu X-nya P dikurangin 1. Lalu yang lainnya tetap. Nah, seperti ini. Cara siswa kreatif ini kalian bisa lihat di halaman 168. Nah, kalian bisa lihat halaman 168.
8 ya. Halaman 168 contohnya. Contoh soal. Contoh soalnya sebagai berikut. Ada di halaman 167 yang D. Kx sama dengan X pangkat 4 akar dari 5 X pangkat 3. Nah, gimana menyelesaikan turunan ini? Kalau menyelesaikan turunan dari 7 sifat bisa. Tapi mungkin posisinya kurang rinci atau kurang sederhana seperti cara kreatif ini. Ya, mari kita jawab ya. Rumusnya apa tadi? K aksen X sama dengan A ya. A-nya itu adalah konstanta ya, konstanta. A-nya itu adalah konstanta. Kalau tidak ada A berarti tinggal P dikali dalam akar ditambah dalam akar pangkat 3 per M per 5 dengan X P minus 1 lalu di dalam akarnya tetap ya. Akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Jadi kita jawab 20 plus 3 per 5 X pangkat 3 akar pangkat 5 X pangkat 3. Berarti 23 per 5 X pangkat 3 akar pangkat 5 X pangkat 3. Jadi deh gitu. Itu cara siswa kreatif dan sering dipakai juga. Baik, anak-anak tetap selalu semangat. Di situ kita ada LKS 2 halaman 169. Mari kita kerjakan yang nomor 1 sampai 15. Semangat selalu. Untuk itu tonton selalu ya video ini dan kita bahas satu persatu. Zoom in Bapak on selama pembelajaran jadwal Bapak atau schedule Pak Marcel sesuai dengan jadwal. Jadi kalian silakan masuk. Jika ada pertanyaan dengan ID Pak Marcel yang sudah tentukan di Edmodo. Begitu ya. Jika ada pertanyaan langsung aja login. Jika sudah paham bisa gantian per siswa ya. Baik, sampai jumpa dan semangat selalu ya.